Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurrohma dari kelas KPIB semester 4 dengan nomor NIM 302190032. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai persepsi tentang diri. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, kita perlu mengetahui apa sih persepsi tentang diri itu. Jadi, persepsi diri adalah upaya untuk mengamati diri Anda sendiri, baik sifat, motivasi, perasaan, emosi, atau lainnya. Dengan melakukan persepsi ini, maka akan mengetahui perasaan yang dialami, atau bahkan memahami sikap Anda terhadap sesuatu. Jadi intinya, persepsi ini akan membantu Anda untuk mengetahui mengapa Anda berbuat sesuatu. Dalam persepsi, seseorang melakukan proses kognitif, di mana hal ini melibatkan sejumlah aktivitas, memproses mulai dari penerimaan rangsang atau stimulus, memproses rangsang ke dalam sistem memori, dan menginterpretasikan rangsang berdasarkan informasi yang telah disimpannya. Kalian pernah dengar ungkapan ini tidak? Kedua ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa menilai, melihat, memahami, bahkan mengenali diri sendiri tidak mudah dilakukan oleh seseorang. Sekarang melihat dan memahami orang lain akan lebih mudah, terutama apabila menyangkut keburukan dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Pada kali ini, kita akan membahas 3 hal yang sangat penting berkaitan dengan masalah diri atau self. Yang pertama adalah self-concept atau konsep diri. Yang kedua adalah self-esteem atau harga diri. Dan yang ketiga adalah self-presentation atau presentasi diri. Yang pertama adalah konsep diri atau self-concept. Birgham mendefinisikan bahwa konsep diri adalah our assumptions about our personal qualities organized by self-schemas. Berdasarkan telaah definisi tersebut, maka sampailah kita pada gambaran dan penilaian konsep bagaimana kita sebagai individu mempersepsikan tingkah laku, kemampuan, maupun karakteristik diri kita sendiri berdasarkan penglihatan kita sendiri. Misalnya, ketika kamu punya anggapan bahwa saya adalah teman yang baik, maka kamu punya pandangan atau self-concept bahwa kamu adalah teman yang baik. Dan itulah yang disebut self-concept atau konsep diri. Konsep diri dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bagian yang penting dalam pembicaraan tentang kepribadian manusia, sehingga dapat digunakan untuk membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Baik, kita akan menuju pada poin kedua, yaitu harga diri atau self-esteem. Kata esteem berasal dari bahasa Latin yaitu estimare, yang artinya hasil evaluasi kita terhadap diri sendiri, termasuk mengetahui hal apa saja yang bisa dengan baik kita lakukan dan mana yang kurang dikuasai. Seperti misalnya kita jago pidato, tapi kita kurang pede dengan melakukan public speaking dan lain sebagainya. Teori terkenal dari psikolog yang menyatakan bahwa kepercayaan diri kita menganggap tantangan hidup dan self-respect atau keyakinan kita berhak memperoleh kebahagiaan, cinta, dan kesuksesan. Dari pendapat ini, jelas bahwa seseorang akan melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri setelah memahami konsep dirinya. Baik, kita akan menuju pada poin ketiga, yaitu presentasi diri. Presentasi diri merupakan proses ketika kita mencoba untuk mengendalikan kesan orang lain terhadap diri kita sendiri. Barangkali kita perlu berefleksi tentang kejadian-kejadian yang mungkin kita alami, tapi kita tidak menyadarinya. Presentasi diri atau self-presentation ini mengacu pada keinginan kita untuk menampilkan sebuah gambaran yang diinginkan, yaitu terhadap penonton eksternal, di mana adalah orang lain, dan terdapat penonton internal atau diri kita sendiri. Self-presentation ini adalah sebuah tindakan dari mengekspresikan diri kita sendiri dan berlaku dalam jalan-jalan yang dibuat untuk menciptakan kesan yang menyenangkan atau sebuah kesan yang berhubungan dengan sesuatu yang ideal menurut seseorang.
Tujuan dari self presentation ini adalah supaya kita dapat mengetahui orang lain, supaya kita disukai orang lain dan ingin memperbaiki posisi, memelihara status, dan sebagainya. Jadi itulah pentingnya persepsi. Setiap kita melihat sebuah objek atau kita mendengar sebuah informasi, pasti akan timbul sebuah persepsi. Itu baik itu adalah persepsi positif maupun persepsi negatif. Sebagai individu yang baik, kita harusnya selalu menyeleksi sebuah kebenaran terhadap sesuatu sebelum membentuk sebuah persepsi. Di dalam agama pun juga dijelaskan bahwasanya kita harus memiliki persepsi positif terhadap semua orang. Dan persepsi positif ini juga yang akan membentuk serta membuat kerukunan di dalam masyarakat. Dan seharusnya kita sebagai individu yang baik harus selalu menerapkan persepsi positif di dalam kehidupan untuk membentuk sebuah kehidupan bahagia sebagai individu dan membentuk kerukunan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.